takuna sanatullah Ramadan. Andai kata umatku tahu akan apa yang terkandung pada bulan Ramadan, niscaya mereka akan berharap semua bulan dalam satu tahun adalah Ramadan. Orang-orang dulu menuju arah itu, begitu datang bulan Ramadan, seolah pengaplikasian bahagia itu aneka ragam. Beduk ngajuluk di tarakolan ku baruda, terus urang di piwarang kurang mas kapungkurkan urang bacaan terang sunat. Habis kibak sunat menjelang Ramadan kan, berarti kan sunat hukumnya nawa itu butuh di siang. Nah, pengumuman di orang kurang mas bahasanya. Tapi kibaknya lebih daripada kibak yang biasa-biasa. Digosokkan ke kenteng, tapas kelapa dulu tuh anak-anak dulu. Terus hayam entok di kolong imam, lalu dulu kan namanya panggung di Paru Cipta. Gitu kan? Terus rantang teh di lembutnya. Itu teh pinter cara mendeteksi bisi ayah dulu orang kegaduhan kena sahur di malam pertama bulan Ramadan. Anda yang orang gak mampu biasanya rantangnya temulan kosong tanpa harus diketahui oleh semua orang banyak, paling tidak subsidi silang terjadi. Daripada akhirnya subsidi silang diumumkan kebagian bentuk benar. Nah inilah barangkali orang dulu itu cara mulai sudah tidak ada mendahului kita dan kita hanya nunggu giliran. Nah, yang kedua, kenapa kita harus bahagia? Ingat, bahagia atas padol itu bagian daripada wajibul qalbiyah, akhlak batin sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Allah. Nah, nanti maksudnya, andai kata kita merasa bahagia dengan padol Allah, dengan apapun karunia Allah, maka nanti perjanjiannya la azidanakum, Allah tambahkan nikmatnya sehingga nanti bukan sebatas bahagia saja menghadapi bulan Ramadan, tapi Allah tambahkan kebahagiaan kita bisa beribadah. Dan inilah diantara menjadi penyebab amal sulit istiqomah. Ini rahasia. Karena yang naraskan ajengan, kumanya amal ibadah yang istiqomah. Nah, yang sambil doa juga ada upaya yang lebih penting. Bahkan yang mungkin jemaah udah tahun-tahun pengajian kami. Ajengan emang punten juga alasan terus, tapi merasa bahagia menghadapi bulan Ramadan supaya nanti datanglah kebahagiaan yang lain, bukan sebatas urusan duniawi, membahagiakan keluarga, tapi juga dalam beribadah. Ini penting. Tempat yang disampaikan itu penting. Walaupun penyampaiannya sebenarnya terlalu panjang karena bahasanya kan ada pembagian puasa. Kalau di dalam kita turut nasi nanti ada puasa awam, ada puasa khawas, ada puasa khawas. Kalau dalam kitab dunia, dalam Tuhan Sabtu pada ada kitab syariat, ada puasa syariat, puasa pelikoh, puasa hakikat. Yang penting substansinya aja kita paham. Hanya orang-orang kira puasa itu terbagi dua jadi. Ada yang membatalkan puasa, hanya umum. Orang pada tahu. Yang mau dijelaskan ada yang membatalkan pahala puasa. Nah ini yang kadang orang nggak tahu. Rasul mengisyaratkan kamin shaimin laisa lahu min siyami illa ju'i wal atas. Tak sedikit orang berpuasa yang tak mendapatkan pahala sama sekali kecuali haus dan lapar yang dia dapatkan. Ini harus kita pahami. Tapi jangan disamakan dengan orang yang tidak berpuasa. Jadi walaupun nggak ada pahala, tetap dia memenuhi kewajiban. Ya kan orang kalau melaksanakan kewajiban kan aturan dunia nggak akan disiksa. Tapi kalau orang melanggar kewajiban kan nanti disiksa di neraka. Orang yang berpuasa secara fikih hanya menjaga pembatalan secara zahiriyah, dia selamat daripada siksaan Allah. Cuman pahalanya nol besar. Kenapa? Karena Rasul disyaratkan dalam hadis. Amin sayyidun laisa min siyami ila wa. Nah, supaya pahalanya tidak batal kalau puasa untuk menegakkan puasa udah umumnya, jangan makan, jangan minum, jangan bersetubuh bagi suami istri itu udah umum. Itu pun kalau dalam keadaan sadar atau hamidan dengan sengaja. Upami gila itu rukshoh, lupa itu gak batal. Umpama orang uang hilang kamu sama boko, tapi asal kira aku sama boko kalau hilang kita mau pohokin karpe. Dia mengalir sahur pertama, kalau puasa pertama kalau nggak biasa kita nahan lapar di siang hari, orang ngantuk pas di Ramadan. Ya,
akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa. Jadi Ramadan itu sebetulnya betul-betul momentum emas, kesempatan kita untuk menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Seberapa mulia nanti kita di hadapan Allah, seberapa ketakwaan kita di hadapan Allah. Seberapa ketakwaan yang akan kita raih tergantung puasanya seperti apa. Andai kata dikaitkan dengan ayat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan inilah yang barangkali menjadi asbab kenapa Ramadan kok biasa-biasa. Ke Ramadan orang ada balak, tapi 11 bulan kepayun normal deh ya lampahan teh. Karena mungkin puasanya gak berdampak. Nah inilah yang harus kita pelajari sebenarnya tanpa niat menggurui, dia akan sharing paling tidak niat kepatan pribadi dari. Apa kata ulama mentafsirkan hadis Rasul yang tadi? Amma saumul khaus, adapun kemudian puasa yang khusus. Jadi kalau yang umum tadi hanya menjaga pembatalan dohiriyah, itu kan umum kan, anak kecil pun bisa ikutan kan. Adapun untuk puasa yang khusus, spesial daripada umum, itu harus ada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Satu, hati-hati. Yang pertama, menjaga setiap nilai-nilai hukum Allah daripada perbuatan dosa. Nah, ini yang kadang jarang diketahui. Ini diisyaratkan oleh hadis Rasul. Apa kata Rasul dalam hadisnya? Khamsatu asya'atu bitu sauman. Daripada Anas bin Malik meriwayatkan satu hadis, kata Rasul ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Nanti bukan membatalkan puasa, membatalkan pahala puasa. Kata Rasul pertama al-kidbu, satu bohong. Tadinya diusahakan Ramadan ulang bohong. Umah sawah aja sarua ulah sawah oke tentang sesuatu yang orang lain gak mau diceritakan oleh kita yang identiknya dengan aib. Kalau bercerita tentang kebahagiaan orang lain bukan gibah. Kita nonton orang lain umroh, artis buka bersama, atau artis sahur penderon, itu mah bukan gibah. Toh orang malah ditayangkan kan pengen diceritakan oleh kita. Yang gak boleh itu justru yang aib-aib. Sedangkan kan payunan tatan aib-aib eta. Pertikaian, perceraian, itu bisa menghanguskan pahala kita. Ada di Ramadan harus betul-betul ekstratif. Paling tidak tapi aman KTT-nya. Di sini yang termasuk kan biasanya ibu-ibu. Kan yang banyak bicara kan biasanya ibu-ibu. Saya bikin dua, menawainya jawabnya di rumah. Emang ngobrol dua anak dan gitu. Memang sekarang tanya perempuan tak sunat kalau banyak berbicara. Cuma yang dalil berada nyeleneh, nanti kalau lihat dalilnya walaupun benar di tahun itu. Kenapa ibu-ibu banyak bicara? Karena cuma turunan ya bapak-bapak turunan Adam. Cuma ketimbang puasa kita hancur, goyang kita paling tidak menyelamatkan puasanya kita dulu. Urusan dosa mah kan lain cerita, dosa kan dosa mau puasa maupun tidak. Cuman kan kita mungkin secara nilai spesial asa kurang bernilai, masa iya di siang hari kita kemudian menjaga, kemudian kita menjaga daripada dosa. Ini penting jaga, karena kita gak akan terasa diri. Lidah itu gak bertulang, setan terbang siun ngagoda, ayam yang mulu atur gitu yang ngobrol. Orang kantor nanya ke, apa ada tadi mereka? Ya, apa kasihan di Ustad? Bos ngomongin batu terpuasa. Bos puasa anu siapa? Kata tuh ngomongin batu. Jaga, jangan. Kata Rasul dicontohkan kalau ada yang mengajak dosa, aku sedang berpuasa. Udah jadi. Logikanya kia atuh, secara etika, masa iya yang halal saja kita jauhi? Yang halal saja kita hindari, masa iya yang dosa kita lakukan? Kan satu etis karena tidak secara peradaban, makanya gak bisa tuh kita dosa dipilafah, kemudian dalam keadaan kita berpuasa. Oh ya, yang halal saja kita hindari. Hati-hati. Kemudian yang ketiga, wal yaminul ghamu wan namimah.
ngadu-ngadu, tapi mempasihatkan orang lain, ngadu domba. Tapi kita pelakunya mempasihatkan. Makanya dulu orang tua cerdas, kalau kita hendak bertengkar sama adik lagi waktu bulan Ramadan, mempasihat siapa tahu puasanya. Mulai kita apa? Oh ternyata yang membatalkan daripada pertengkaran kita dengan adik kita, dengan saudara kita bukan puasanya, karena puasanya tetap sah, cuman pahalanya hancur karena kita kemudian mengikuti emosi atau hawa nafsu. Apalagi kita mengadu domba, tapi kemudian nasihatkan orang lain. Wal yaminul ghamus, yang keempat, sumpah palsu. Sumpah palsu itu sama dengan bohong, cuman bohongnya mengatasnamakan Allah. Kalau dalam bahasa Arabnya itu wallahi, billahi, Allahi. Kalau di Indonesia mungkin umumnya demi Allah. Nah itu bukan sebatas dosa, itu mah nanti ada kafarat sumpah, yakni puasa 3 hari. Ada hukuman lebih daripada sebatas dosa. Itu makanya jangan dibiasakan mengatasnamakan Allah kalau bukan urusan yang penting yang dituntut tentang kebenarannya. Darur rencangan mukimin kemudian di Mekah, dia harus pentingnya dia menginformasi orang dia menginformasikan. Jadi di Mekah kemarin CFD tuh CFD demi Allah, saya kunci itu buat CFD mah demi Allah, bener gitu. Dia perempuan Allah gitu kan. Itu aslinya kita harus menjunjung tinggi sumpah Allah. Jeung salahna di para pejabat hati-hati tuh. Kadang-kadang disumpah pakai nama Allah, kagok Quran tapi anak nggak bohong deh. Nah, lebih repot kata-kata demi Allah itu terkesan seolah nilainya itu rendah di Indonesia. Urusan sepele demi Allah, urusan jual beli, urusan dikati mudik demi Allah, dagang perkara memurah ke sebenarnya 200, lah kita itu 150 demi Allah, jangan jenisnya, coba bagus kayak batia, coba nggak bohong, coba atas nama Allah, nggak boleh lah. Nah, di bulan Ramadan pun hati-hati, jaga jangan sampai kita sedang berpuasa berbohong atas namakan Allah, disebut wal yaminul ghamus. Kemudian wanad rubi syahwat, masya Allah, gitu, ujiannya biasanya melihat dengan syahwat. Nah ya sekarang khusus untuk bapak-bapak ya mas. Karena ya bagaimanapun ya, kalaupun perempuan paling melihat laki-laki setengah dia dua merasanya paling sebatas kagum, karena idealnya itu dengan suja itu kegagahan. Karena menilai laki gagah supaya nyimpen kagum. Namun perempuan memang keindahan. Kenapa jannah surga itu pakai bahasa mu'anas bukan mudzakkar? Mu'anas itu kalimatnya perempuan. Dan berarti surga awewe, tapi identik ideal surga itu dengan keindahan. Nah, itu biasanya syahwat itu dengan keindahan-keindahan itu. Cacat suami istri pun nggak boleh di saat puasa memandang dengan syahwat, apalagi di luar konteks suami istri. Dia tidak salah di bulan Ramadannya setan itu langsung kalau menghajar itu ya. Hari putih kesahamar lupa salah gitu gini ya. Jangan pernah berbuat dosa di saat kita sedang berpuasa. Logikanya yang halal saja kita jauhi, yang boleh saja kita hindari. Maka bersetubuh dengan suami istri bersetubuh kira-kira halal apa haram? Halal, bahkan sebagian menyatakan sunnah. Begitu puasa boleh tidak? Yang halal saja tidak boleh dihindari, apalagi yang haram. Makanya orang yang berpuasa melakukan hal dosa, apa kata sebagian ulama? Idla makna li saumi anita'amil ahlali tumakitor ala haram. Tidak adalah artinya orang berpuasa menahan yang halal, menahan yang boleh, sementara dia melakukan sesuatu yang haram. Seperti membangun rumah, sementara dia hancurkan perkampungannya. Terus gimana ke imah tempatnya dia? Ya imah dibangun, lemurna dihancurkan, imahnya di mana nyelaknya? Puasanya kita lakukan, sementara haram kita tidak tinggalkan. Terus gimana nanti pahala puasanya akan ada? Alhamdulillah. Kemudian yang selanjutnya wal khamis wal rabi'u. Hati-hati, jangan sampai itu kan bagian daripada rangkaian puasa. Ini khusus ke bapak-bapak tuh. Jangan pernah berbuka puasa dengan yang makruh. Hati-hati. Amun ibu bunga berarti meureun nona tuh meureun jeung
manjanya semua jengkol di jadi crispy mau udah jadi tajil nggak boleh tuh karena kan jengkol makro apapun yang makro. Ini lebih ke bapak-bapak tuh nusuk tajil atau teh manis apapun kurma atau kemudian orang teh mendoan cipenya dulu kemudian orang sholat maghrib itu aman karena orang geus sholat. Biasa kan perempuan itu idealnya tuh anu mau maghrib langsung makan, ada kan? Nah tolong porsinya dikurangi dari kebiasaan. Jadi supaya tertutup lapar aja dulu. Yang penting kita nyaman untuk beribadah. Ulah sata kerekebak, ya ampun katanya dendam nabi saya tadi. Buah piring buka puasa. Yang saya di sofa gitu, bisa wudhu aja. Jangan, hati-hati. Terus kurang teh alih tara gaduh aturan ngeluntur kurang kali kemudian orang belajar puasa siap pernah kuangan siang-siang dan maghrib ngomong maghrib wah kalau balik terus pinus ke minimarket kecil karena tuh kok wah bau banget udah pulang itu dan tadi anyus setengah jam langsung ngongeng ngorok dari urang nah urang mah kesepuh kieu mah ya Allah mulailah urang kayak perubahan jadi sebatas tertutup lapar aja dulu. Adapun nanti kalau habis cerita buka puasa atau apalagi habis sholat maghrib atau habis tarawih, silahkan tim mesin giling untuk bantuan, silahkan dilanjut lagi sebagaimana mestinya. Bodoh amat yang kita kamar kaget, bentet. Walaupun itu kurang bagus pandangan agama, tapi paling tidak puasa kita sudah selesai perjalanan di hadapan Allah. Apalagi kalau kita mengikuti sunnah Rasul. Mamin li'anin al-ghadu ilallahi min batni muli'a minal halal. Tidak ada satu wadah yang paling Allah benci kecuali perut atau tubuh yang penuh dengan barang halal. Nu haram urang ajenan salah maca kita nu haram mah saleh loba ge Allah bendu ieu mah nu halal loba deui. Allah benci. Masya Allah. Makanya Rasul itu makan di mana lapar, berhenti sebelum kenyang. Hati-hati rumusnya tuh. Apa-apa ilmunya itu bisa merasakan makan di mana lapar berhenti sebelum kurang can lapar geus ngemil geus seubeuh teureun moduskan angler tika pungke nya sambal ajenan sanguan deui nya asin tambahan deui sambal teureun hadirin aya jadi kita matapna terhadap orang berpikirnya mulai rada ya Allah idealnya kan kita melalui bulan Ramadan bagusnya kan timbangan badan itu kan menurun kan perintah Allah itu modal dasar iman. Yang kedua yang pertama intisaban itu bil ikhlas cuman standarnya di atas ikhlas. Kalau ikhlas itu masih bisa dipaksa dilatih nya kawas kurang ikhlas kan bisa karena tuh diupayakan oleh teteh kumaha jam tangan di kantor teh pernah tuh ikhlas teh tuh teh jujutan OBG disebutin kamar sih kumaha tuh maksudnya gitu yang kumaha ya ikhlas dan welah ya welahnya ikhlasnya ya welahan gitu teh yang kumaha tuh maksudnya ikhlas dan welah oh berarti ikhlasnya masih ya welahan gitu teh berarti ikhlasnya jangan penuh ada teh ada mah minta kene cuma ada minta itu mau pernah ikhlas dan welah. Kalau intisaban nggak bisa seperti itu. Bukan sebatas belajar ikhlas, intisaban itu betul-betul ar-ridho maqadallahu ta'ala bisururil qalbi. Hatinya bahagia. Kan ikhlas tadi kan hatinya masih mentegak, cuman diikhlas-ikhlas. Ayo intisaban betul-betul harus menikmati, harus bahagia hati kita. Ini yang paling repot di puasa dan boleh jadi ini yang menghilangkan hikmah daripada puasa. Kita seolah dipaksa, diancam oleh Allah, gak ada menikmati dalam ibadah puasa. Ya Allah, ngomong awal-awal puasa jam 10 di kantor tadi sidang hanya hamil ngadadak ibadahnya. Tuh Allah dikasih pahala sama Allah, betapa baik. Masa iya kita ada bahagia. Kalau nggak kita punya pikiran aja, ya Allah daripada orang ngeluh. Habibah ya Allah baru 1 hari 2 hari udah repot merasakan masalah lapar. Orang lain selama-lama dalam hidupnya ya Allah. Palingan ke kuping batu mengepikan alat dan segala cara kadang kemudian luas nyolong. Ada kemudian mana teh mood dia ya karena mungkin nggak kuat merasakan masalah lapar yang begitu terasa repot. Andai kata Abi dikasih nasi seperti itu,
Boleh jadi tapi belum tentu sesabar mereka ya Allah. Jawabnya mah putih mah pokok ya Allah. Orang lain ya Allah. Nah paling tidak kita menikmati perjalanan puasa kita. Ya bisa. Jadi kita sebenarnya kami pasien bocorannya untuk ayat ini persiapan tuh kan beberapa hari lagi kita menghadapi bulan Ramadan. Sebetulnya itu gara-gara salah strategi, salah memaknai munggahan tuh. Hati-hati. Munggahan itu sudah cerminan tadi hadis tadi ingin memperlihatkan bahagia saja. Makan-makan di siang hari sebagai bentuk pelepasan karena nanti kita akan unggah itu bakal pindah karena situasi yang akan berbeda. Besok kita nggak akan lagi makan di siang hari sebagai pelepasan rasa rindu kita makan-makan dengan teman memperlihatkan kebahagiaan sebagaimana di siang tadi ingin memperlihatkan bahagia menghadapi bulan Ramadan. Biasa kumpul teman-teman atau di kampung mas saling datangi potram. Kemudian ujungnya kita memohon saling maaf-maafan, saling doakan karena besok mau puasa. Akhirnya disita pahala puasa di dosa adami. Dan yang paling jadi catatan tuh itu teh bagi. Iya nak, laporan kita status babaturan di kalapatan munggahan part 1 episode 2. Next episode 2. Ini sampai di sana. Tapi dia tema tadi jadi hukumnya ini hanya sebatas bagaimana kita cara mengatur mekanismenya. Idealnya kan gitu, kapal saja itu pesawat mau landing itu dikurangi kecepatan. Kereta api sekali-kali berjalan langsung motor gerbong hancur berantakan. Oh ya dikurangi kecepatannya. Kita mau menghadapi bulan Ramadan, Bapak ditahan lapar sepanjang siang. Oh ya dikurangi sekarang. Ramadan selamat menikmati kenikmatan dalam beribadah. Mereka nggak akan repot, mereka menikmati betul-betul. Kurang ke rumah tadi antara saung di gaspol memang Ramadan. Pengalaman kosong gitu, mungahan dulu, pagi mungahan, besok ngayung mungahan. Kita tadi kantor, pulang ke rumah jangan anak mungahan. Penting ngayung di bala di kedai kopi mungahan dulu. Itu bayar mungahan tuh. Isu datang insan, dikosongkan baik dengan drop mungahan. Soalnya tuh orang macam-macam tuh bala tuh. Abi mah jenengan istirahat sorangan. Abi mah tara pakasayaan kawasan beda puasa beda Ramadan. Ya teman masih kene terlalu memikirkan pendapat egois. Abi mah harus belajar bijak kumaha sih deh. Pokoknya abi mah tara repot. Tiap perbedaan tiap tahun ge abi mah puasa nyenak nu papahan. Puasa jenengan. Eta mah mekanisme sorangan gimana? Licik temenan Kalau kita mau kemudian pendapat Muhammadiyah, pakailah pendapat Muhammadiyah. Kalau kita mau pakai kemudian pemerintah kan karena berbeda dengan Muhammadiyah, ya pakailah pemerintah. Kalau kita mau pakai kemudian bukan sebatas nahan lapar semata, tapi bagaimana pembentukan karakter kita di hadapan Allah. Satu, kita ingin terdidik dengan keikhlasan dalam puasa kita. Jangan sebatas nahan lapar semata. Coba. Ibadah apa yang paling sulit diketahui tentang keikhlasan ataupun tidak tahu bukan urusan puasa. Urusan ibadah itu semua bisa disaksikan. Orang kemudian berdiri kemudian ruku sujud pasti dia sedang sholat. Walaupun sholatnya kasungguhan ataupun main-main. Orang asal baca Quran saja dengan lagunya dia sedang baca Quran. Orang kalau ngasih sesuatu apalagi terlihat ada bangunan hasil sedekah wajib dia sudah infak sedekah. Apalagi kalau mau umroh kan kelihatan bawa koper. Dan terus kepada dia mau umroh. Coba siapa yang tahu kuasa kita? Kalau bukan kita dengan Allah. Jangankan orang yang jauh, kita lagi berwudu di tempat umum dan kita berdampingan dengan orang lain kan. Andai saja kita korupsi meminum air pada saat kita berumur atau membasuh wajah, ayahnya nggak tahu. Jangankan orang lain, terus pikirin orang mau apa sama orang baru sambil minum. Jangankan orang lain, wudhu kita saja di samping, dia nggak akan tahu bahwa kita habis minum air sambil wudhu. Kenapa kita nggak lakukan? Karena kita sadar, puasa kita bukan untuk teman di samping kita. Puasa kita bukan untuk orang lain. Puasa kita bukan untuk kemudian kepentingan. Ini pentingnya puasa. Kita menghargai atasan, kita menyayangi bawahan, bukan karena aturan. Walaupun aturan mengarahkan ke arah sana, tapi lebih kekuatan karena Allah. Bedanya apa?
Orang kalau diikat dengan aturan hilang akan hilang karakternya. Tapi kalau diikat dengan ketentuan Allah, dia akan sampai kapanpun akan bertahan. Yang akan kawas berapa gitu kan rata-rata kan? Daya kontrol. Ya Allah, yang penting kita udah berjuang di ibadah semaksimal mungkin. Takut-takut ini Ramadan terakhir. Dan andai kata kita tutup usia setelah Ramadan yang kita alami, semoga Allah kasih husnul khotimah. Tolong habis habis-habisannya saya mengukur keimanan orang beliau. Coba hadirin termasuk perbincangan apalah coba numpakan lama turun melakukan husnul khotimah. Habis apa beta hadis-hadis sahih yang Rasul tentang hidayat, walaupun membunuh 100 orang, kalau Allah menghendaki hidayah ini maka kebagian surga. Seorang pelacur pun hanya memberikan minum kepada anjing yang kehausan, wujudnya Allah kasihkan pada dan rahmat masuk surga. Sok emot ungkapan sebuka pungkur, kalau dosa tahun lantis hujan sampai. Perjalanan hidup kita yang jauh dari ketentuan, jauh dengan aturan, banyak kesalahan, banyak dosa, jauh daripada ketaatan. Setidaknya kita dapat tidak perjalanan kita yang begitu kelam tuntas dengan pertolongan Allah di akhir ujung hayat kita. Kata Rasulullah SAW, Bapak Allah kemampuan menghafalnya istighfar baraya. Semoga Allah ampuni setiap kesalahan dosa kita. Astagfirullah minal khataya. Minal khataya. Muhammad ilmu yang bermanfaat. Rabbi jid ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wabli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha. Astagfirullah tidak ya Allah minal khataya astagfirullah fa innahu la yaghfiru dzunub jalan saya istajib ya Allah minal khataya. Mohon maaf sudah berlalu banyak kealpan, kekurangan, kesalahan. Kebaikannya mutlak minnah, anugerah daripada Allah. Kesalahan Album buat anak apa sih?